Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumil qiyamati amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini kita bisa kembali di dalam majelis faidah dari tafsir Al-Quran Al-Azim, dan kita akan masuki pada kesempatan pagi yang berbahagia ini ayat yang ke-25 sampai 26. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MKH TV, Media Quran Hadis TV, baik yang dari TV kabel, demikian juga dari live Facebook, demikian juga dari YouTube, demikian secara khusus Hijrah TV melalui satelit Telkom di Nusantara, demikian juga Yufid TV, demikian juga Surabaya Mengaji, demikian juga Rinjani TV, dan yang lainnya dari media-media sunnah yang tergabung di kesempatan pagi yang berbahagia ini dan yang setia menemani setiap pagi. Semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita haturkan salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kami silahkan buka mushafnya, kemudian catat faedah-faedahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-25. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah berfirman, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Mereka lah orang-orang kafir yang menghalangi kalian masuk ke Masjidil Haram. Itu para sahabat waktu Sulhul Hudaybiyah tidak diberikan masuk ke Makkah, dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya.
Maka para sahabat saat itu muhsar, terhalang, tertahan. Terpaksa mereka harus menyembelih hewan korban mereka, hewan sembelihan mereka di Hudaybiyah. Dan kalau bukan karena ada beberapa orang beriman, laki-laki perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka, yang menyebabkan kalian akan ditimpa kesulitan tanpa kalian sadari. Fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki dalam rahmatnya. Liyudkhilallah fi rahmatihi man yasha. Law tazayyalu la'adzabna alladhina minhum. Law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Dan sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Ij'al alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, itu kesombongan jahiliyah. Fanzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Maka Allah turunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang beriman. Wa alzamahum kalimat at-taqwa. Dan Allah wajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat taqwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala sesuatu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian juga para pendengar. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan perkara-perkara yang mendorong kaum muslimin memerangi orang-orang musyrikin. Apa yang mendorong orang-orang Islam memerangi orang-orang jahiliyah, memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang musyrikin? Apa pendorongnya? Yaitu karena mereka kafir kepada Allah, kafir kepada Rasul. Mereka menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalangi kaum mukminin untuk mendatangi Baitullahil Haram untuk berziarah, mengagungkannya untuk berhaji maupun berumrah. Ini sebabnya kaum muslimin memerangi mereka. Mereka juga yang menghalangi binatang-binatang kurban itu untuk disembelih di tempatnya, itu di Makkah. Mereka halangi dengan penuh kezaliman dan kesombongan. Inilah dia perkara-perkara yang mendorong kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrikin. Mereka kafir kepada Allah, kafir kepada Rasul, tidak memberikan orang beriman mendatangi Baitullahil Haram untuk beribadah di sana, tidak memberikan kaum muslimin membawa hewan-hewan sembelihan mereka untuk disembelih di Makkah, padahal untuk dibagikan kepada fuqara Makkah. Namun kenapa orang-orang Islam tidak jadi memerangi mereka, musyrikin Makkah ini? Karena ada di tengah-tengah musyrikin Makkah ini ada orang-orang beriman yang lemah, tidak mampu berhijrah, laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak. Karena di saat para sahabat itu berhijrah, mereka masih meninggalkan keluarga di Makkah. Ada orang-orang beriman tidak bisa berhijrah ke kota Madinah. Dan mereka berbaur, tidak berada di tempat tertentu sehingga mudah untuk dikenali ketika diserang. Maka ini menghalangi kaum muslimin untuk menyerang kota Makkah. Nah, andai kata mereka tidak ada di tengah kaum musyrikin, yaitu keberadaan orang-orang beriman yang terpencar di tengah-tengah kaum musyrikin, andai kata tidak ada, ya,
maka akan diperangi oleh kaum muslimin. Itu yang dikhawatirkan. Fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm. Akibatnya kaum muslimin mendapatkan kesulitan tanpa disadari. Andai kata mereka terpisah, lau tazayyalu, andai kata dipisah kaum muslimin mana tempatnya di tengah-tengah orang musyrikin tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan mengadab orang-orang kafir tersebut. La'adzabna alladhina kafaru minhum. Ya. Ini sebab kenapa kaum muslimin tidak menyerang orang-orang musyrikin Makkah tersebut. Dikhawatirkan terkena nanti kaum muslimin yang tinggal di tengah-tengah musyrikin yang tidak menentu di mana posisi mereka. Nanti salah sasaran. Kemudian faedah yang lain adalah yaitu kenapa mereka terhalang untuk menyerang orang-orang musyrikin, liyudkhila fi rahmati may yasha fi man alaihim bil iman ba'dal kufur wa bil huda ba'dal dhalal. Yaitu dikarenakan dengan harapan ada di antara musyrikin itu dengan sikap kaum muslimin yang memperhatikan maslahat yang besar ini, ada yang masuk Islam. Sehingga mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kaum muslimin diizinkan untuk memerangi orang-orang musyrikin dengan sebab mereka kafir kepada Allah, kafir kepada Rasul, menghalangi orang untuk dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Melarang kaum muslimin untuk berhaji maupun berumrah. Ya, melarang kaum muslimin untuk membawa hewan kurban mereka. Ini sudah cukup untuk memerangi musyrikin. Tapi masalahnya di negeri tersebut masih ada orang-orang Islam yang tinggal dan tempat tinggal itu berbaur dengan kaum musyrikin. Sehingga kalau diserang oleh kaum muslimin, jangan-jangan salah sasaran. Akhirnya kaum muslimin mendapat dosa atau mendapatkan kesulitan dengan sebab itu. Di samping itu, kenapa kaum muslimin terhalang? Karena diharapkan dengan sikap kaum muslimin yang seperti ini, ada orang-orang musyrikin itu masuk Islam. Dengan sikap, ya, kehati-hatian, kewaspadaan, ada yang masuk Islam. Sehingga Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam rahmatnya. Ya. Lau tazayyalu ay lau zalu min baini adhurihim. Andai kata orang-orang Islam, orang-orang beriman terpisah tempatnya dari orang-orang musyrikin yang ada di Makkah tersebut, la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima, kami akan siksa orang-orang kafir itu dengan siksa yang sangat pedih. Kami akan bolehkan kalian untuk memeranginya. Kami izinkan kalian dan kami akan menangkan kalian. Maka kafir Quraisy, mereka lah para pengingkar tauhid, penentang orang-orang bertauhid, tidak memberikan orang-orang bertauhid masuk ke Masjidil Haram. Dan sekarang lihat, bukan saja di Masjidil Haram, ya, masjid di kampung pun dihalangi orang-orang yang di atas sunnah. Coba, ya, dihalangi orang-orang bertauhid dari masjid kampung. Maka sejarah itu akan terulang tersebut, ya, akan terulang terus. Jadi ini sebab kenapa orang-orang musyrikin diperangi, dan ini sebab kenapa orang-orang musyrikin tidak diperangi. Lalu Allah Azza wa Jalla sebutkan ayat berikutnya, idja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatul jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala ketika, ya, menjelaskan atau setelah menjelaskan tentang sebab keberhakan orang-orang musyrikin diperangi dan apa penghalang diperangi, Allah Azza wa Jalla sebutkan ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan di hati mereka dengan kesombongan jahiliyah. Dikatakan, apa kesombongan jahiliyah yang ada pada orang-orang musyrikin kufar Quraisy ini?
Mereka tidak mau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di dalam surat mereka. Nggak mau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga mereka sombong, tidak mau memberikan kaum muslimin masuk ke Makkah untuk berhaji dan berumrah. Kenapa? Karena mereka mengkhawatirkan kata-kata orang yang mengatakan orang-orang muslim ini masuk Makkah dengan kekuatan mengalahkan Quraisy. Itu yang mereka tidak terima. Maka ini adalah bagian dari perkara-perkara jahiliyah, angkuh, egois, tidak mau rendah diri. Maka ini yang ada pada hati mereka sehingga mendorong mereka melakukan banyak kemaksiatan. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa 'alal mu'minin. Lalu Allah Azza wa Jalla turunkan ketenangan di hati Rasulnya dan di hati kaum mukminin. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin menghadapi situasi seperti ini, kesulitan, mereka tidak diberikan masuk kota Makkah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah, tidak menghadapi kaum musyrikin dengan kemarahan. Mereka bersabar terhadap keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka konsisten dengan syarat yang dibuat dalam perjanjian tersebut. Dan mereka tidak peduli apapun kata orang. Maka lihat Umar ketika datang kepada Nabi SAW. Anu'tud daniyata fi dinina ya Rasulullah. Masa kita hina terus katanya. Apa kita sabar terus dihina? Ini syarat-syarat mereka batil. Tapi tetap. Ya. Para Nabi SAW tetap. Bahkan Abu Bakar mengatakan ilzam gharza Rasulullah SAW. Tetap engkau bersama Rasul SAW. Apa keputusan Rasul itu ikut. Ikuti. Wa alzamahum kalimat at-taqwa. Dan Nabi SAW beserta para sahabat alzamahum kalimat at-taqwa. Allah wajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, melaksanakan dan menjalankan kalimat la ilaha illallah, melaksanakan hak-haknya, kewajiban-kewajibannya. Maka Nabi SAW dan para sahabat konsisten di atasnya, wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka lebih berhak, lebih layak untuk mendapatkan hal tersebut, karena Allah Azza wa Jalla Maha tahu mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan Allah Azza wa Jalla mengetahui segala-galanya. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana orang-orang kafir musyrikin ini punya sikap sombong, tidak mau mengakui kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga mau menulis Bismillahirrahmanirrahim, tidak mau menerima ucapan Muhammad Rasulullah nggak mau. Ya, sampai mereka mengatakan lau alimna annaka Rasulullah ma mana'naka. Coba kesombongan mereka. Andai kata kami tahu engkau itu Rasulullah, nggak mungkin kami halangi engkau masuk Makkah, katanya. Akhirnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menghapus Rasulullah, menghapus bismillah. Ali bin Abi Thalib tidak mau, Rasul sendiri menghapusnya. Kesombongan mereka. Maka di saat seperti itu, ini kan membuat hati panas. Tetapi Allah Azza wa Jalla tenangkan orang beriman, tenangkan Rasulullah SAW. Dijadikan mereka sabar, dan mereka diwajibkan untuk tetap di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah telah puncak dari segala ketakwaan.
Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling berhak untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah beserta para sahabat ketimbang orang musyrikin. Dan mereka yang lebih layak ketimbang orang-orang musyrikin. Wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Dan ingat, Allah Azza wa Jalla alimun bi kulli syai', mengetahui segala-galanya. Dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ayat ini menjelaskan apa hukumnya orang yang terhalang untuk masuk ke kota Makkah padahal sudah berihram. Misal, mana dia? Sudah siap-siap, sudah berangkat dari miqat, sampai di Makkah, ternyata apa? Terjadi di Makkah sesuatu dalil hal yang tidak membolehkan mereka masuk Makkah. Misalkan corona, dicegat masuk Makkah, padahal sudah pakai ihram. Nah, di sini hukumnya. Apa hukumnya? Ketika waktu di miqat, di saat masuk ke ibadah haji maupun umrah, tidak mengucapkan syarat Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana engkau menghalangiku, mencegahku. Ya, maka kalau tidak baca ini di miqat, maka untuk bisa melepas pakaian ihramnya, demikian laki dan perempuan, maka harus nyembelih kambing di tempat itu. Tapi kalau sudah mengucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani, maka silahkan dia tahallul tanpa harus membayar dam. Kemudian faedah berikutnya, berhati-hati mengambil kesimpulan. Berhati-hati mengambil kebijaksanaan yang akan memudaratkan kaum muslimin. Dan ini tentunya tugasnya para penguasa. Maka hati-hatilah dalam pengambilan kebijaksanaan. Wahai para pemimpin kaum muslimin, jangan sampai kebijaksanaan itu tidak bijaksana. Maka lihat ini, Rasulullah SAW sudah lengkap ya alasan-alasan untuk menyerang orang-orang musyrikin. Tapi apa? Allah ingatkan dia. Sesungguhnya di Mekah itu masih ada orang-orang menyembunyikan imannya. Masih ada orang-orang beriman yang berbaur dengan orang-orang musyrikin. Faedah berikutnya, ayat ini menjelaskan hakikat kalimat taqwa. Kalimat taqwa itu adalah la ilaha illallah. Inilah kalimat taqwa yang paling mulia. Karena tidak ada takwa yang paling hebat melainkan dari beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Ya, baju mungkin baju takwa iya, tetapi perbuatan syirik ini tidak ada gunanya. Kemudian faedah berikutnya, perjanjian Hudaybiyah, perjanjian yang menyakitkan kaum muslimin. Karena di dalamnya terdapat syarat-syarat yang sangat keras. Yang mampu untuk menerima syarat itu hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan ilmu, diberikan hikmah, diberikan kesabaran yang super tinggi. Dan Allah Azza wa Jalla pun menurunkan ketenangan bagi kaum muslimin sehingga mereka pun menerima keputusan tersebut. Yang mana dalam perjanjian tersebut Quraisy, ketika Nabi SAW sampai di Hudaybiyah, ini sekarang Hudaybiyah biasa tempat kita minum susu unta ya. Ketika Nabi SAW sampai di Hudaybiyah, maka Quraisy mengutus 3 orang kepada Nabi. Suhail bin Amr al-Qurashi, Huwaitib bin Abdul Uzza, wa Mirkaz ibn Hafs. Ditawarkan kepada Nabi SAW pulang saja ke Madinah, tahun depan balik. Ya. Yang mana tahun depan akan diberikan 3 hari bagi kaum muslim masuk ke Mekah.
Akhirnya sepakat. Lalu diperintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, tulis bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mereka menjawab, kami tidak tahu nama bismillahirrahmanirrahim. Ya. Catat bismikallahumma. Dicatat bismikallahumma. Lalu Nabi mengatakan, catat. Inilah perjanjian damai yang ditulis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Muhammad utusan Allah untuk orang Makkah. Apa kata mereka? Kalau kami tahu engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak halangi engkau masuk Makkah. Kami tidak akan perangi engkau. Tapi catat, hadza ma salaha alaihi Muhammad bin Abdullah ala Makkah. Ini dia perjanjian yang diikat oleh Muhammad bin Abdullah bagi penduduk Makkah. Nabi mengatakan, tulis apa mereka mau. Orang-orang beriman enggak mau. Ya, hampir enggak mau. Kenapa? Bagaimana dikatakan Muhammad bin Abdullah ini Rasulullah? Hampir mereka dihabisi oleh kaum muslimin 3 orang ini. Lalu Allah turunkan ketenangan kepada kaum muslimin. Ya, mereka pun tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan terwujudlah perdamaian tersebut ala thalathati asya, atas 3 perjanjian. Pertama, ya, kalau ada orang muslimin Makkah datang ke Madinah mau hijrah, balikkan, deportasi ke Makkah. Ya. Sebaliknya, siapa dari kalangan kaum muslimin datang ke Makkah, ya, tidak boleh balik ke Madinah. Kemudian perjanjian yang ketiga, Rasul dan kaum mukminin boleh mendatangi Makkah tahun depan 3 hari saja, dan tidak boleh bawa senjata. Selesai perjanjian ini, ya, maka terpaksa Nabi dalam keadaan ihram dan para sahabat tidak bisa masuk Makkah. Akhirnya harus tahallul dan menyembelih unta, menyembelih sapi, menyembelih kambing. Untuk apa? Karena Nabi SAW tidak bersyarat tadi di miqat untuk tahallul. Ini namanya damul ihsar. Ya, darah yang disembelih karena terhalang untuk masuk kota Makkah. Lalu Nabi SAW mengatakan, Qumu fanharu. Bangun. Silakan potong hewan sembelihan kalian. Tsumma ihluqu. Kemudian cukur rambut kalian. Sahabat tidak ada yang mau. Sahabat diam. Ya. Akhirnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika Nabi ya dalam keadaan kesal begitu, kok sahabatnya nggak nurut ini. Masuk ke tenda, langsung istrinya yang mulia ya memberikan masukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, coba engkau yang mulai, coba engkau cukur, insya Allah mereka ikut, katanya. Subhanallah. Ini pentingnya pendamping yang saleh itu, yang cerdas, memberikan masukan kepada suaminya. Maka cocok dikatakan, ya, sesungguhnya di belakang laki-laki yang sukses adalah wanita-wanita yang mulia, wanita yang hebat. Maka wanita tidak bisa diremehkan kedudukan mereka, posisi mereka dalam ya kehidupan ya bernegara maupun berumah tangga. Akhirnya betul Nabi SAW keluar cari tukang cukur. Ini cukur rambutku, bagian kanan Nabi SAW. Begitu dilihat ya oleh para sahabat nggak komen, langsung praktik mengikuti Rasulullah SAW. Maka inilah dia yang maksud dengan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Dengan cara kita berbuat ini lebih ya dahsyat pengaruhnya ketimbang hanya berbicara. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Semoga apa yang kita ambil di kesempatan pagi ini bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tibalah pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, kita di sesi yang kedua, sesi ditanya jawab ya. Dan kami ingatkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung melalui live Facebook, jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya ya.
Demikian juga yang bergabung melalui YouTube, ya, jangan lupa di subscribe. Kemudian ya, diingatkan bagi para pemirsa, kita akan berikan beberapa penelpon pertama di kesempatan ya yang kedua ini, dan kita akan ambil beberapa penelpon. Setelah itu kita akan break. Kita berikan ya untuk para pemirsa yang dari live untuk bertanya. Demikian yang melalui WhatsApp, ya, supaya semuanya terakomodir, supaya semua mendapatkan bagian, ya, sehingga rata dan adil pembagiannya untuk sesi tanya jawab ini. Dan tentu kita ingatkan bagi para pemirsa yang akan menelpon, usahakan menjauh dari perangkatnya, ya. Kemudian begitu kami angkat, jangan buang-buang waktu, langsung sampaikan pertanyaannya supaya lebih efisien, lebih efektif, ya. Yang lain pun bisa bertanya. Baiklah, bagi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang kedua ini kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Silakan para pemirsa di 0811 390110. Ya, halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari mana? Saya mau tanya, apakah sholat itu dari Palembang? Ya, dari Palembang. Silahkan pertanyaannya. Sholat itu apa ayatnya yang dibaca buat sholat masing-masing? Ayat mana yang bagus? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Blitar, Ustaz. Dari Blitar. Silakan pertanyaannya. Ya, mau nanya, Ustaz. Hmm. Ini saya sering mendengarkan ceramah kalau setelah sholat itu baca ayat kursi, itu akan masuk surga kecuali yang menghalangi kematian. Maksudnya gimana, Ustaz? Baik. Kita semua akan mati. Baik. Ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Silahkan pertanyaannya. Dari Palembang. Setelah imam itu baca Fatihah, kita wajib juga baca Fatihahnya apa bagaimana? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lampung. Silahkan pertanyaannya. Bagaimana kita bersikap terhadap negara Perancis saat ini, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sholat witir itu kan yang utama baca sabihis, terus saat kuliah terus baca al-ahad, ya. Itu apa keutamaannya, ya, Ustaz, ya? Baik, tunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ya, dari mana? Halo. Dari Sibolga. Silakan pertanyaannya. Ustaz, kami mau bertanya, Pak Ustaz. Jadi kalau saya dapat, ya Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya kalau ada acara itu, Pak,
hajatan rumah bilang ada hajatan Pak undangan katanya. Jawaban saya Pak insya Allah. Jadi gimana hukumnya kalau jawaban insya Allah saya nggak datang Pak? Itu saja. Ya udah Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo, Ya, dari mana? dari Sultan. Dari mana? Tanya, Dari mana? Sulawesi. Sulawesi. Silahkan pertanyaannya. Kita Ustaz itu kalau sudah pulang wukuf melempar kembali ke hotel, berumpi sa'i dan tawaf langsung berhubungan dengan istri. Ya, itu saja Ustaz. Baik. Terima kasih. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Mbak Allah dari Jakarta. Si- Mau nanya, Ya. bagaimana orang yang wudhu pas di kepala itu dikasih 3 kali, 3 kali dikasih itu jidatnya, terus 3 kali juga telinganya. Bagaimana itu hukumnya itu orang? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari apa Ustaz? Dari Riau. Silakan pertanyaannya. Ingin bertanya, saya kan berjemaah di setiap pertama di masjid. Jadi saya batal Pak Ustaz. Jadi bagaimana sikap saya atau mengikuti atau bagaimana cara saya untuk batal saya itu? Baik. Pak Ustaz. Baik. Ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Klaten ya? Ya, Klaten Pak. Silakan. Tanya Ustaz. Iya. Ini Ustaz di kompleks kami ini kan ada pilkada, ada 2 calon, satu perempuan, satu laki-laki. Sedang kami yang perempuan kan tidak setuju. Kemudian dari kompleks itu, dari pimpinan lingkungan itu memboikot kami itu bagaimana Ustaz itu? Baik. Menurut Islam Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiikum. Baik. Baik, kita break untuk para penanya melalui telepon. Kita akan jawab dulu 10 pertanyaan pertama. Ya, para penelpon harap bersabar. Ya. Silakan para penelpon bersabar. Kita akan break dulu, kita akan ambil 10 penanya pertama dulu. Baik. Pertanyaannya pertama yang berkaitan dengan ayat di dalam salat. Ya. Apa yang dibaca di dalam salat? Ya. Surat apa? Kita katakan bahwasanya tidak ada ayat tertentu ya yang harus dibaca di dalam salat. Karena Nabi SAW bersabda, "Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Baca Quran yang bisa engkau baca. Jadi mana yang bisa dibaca itu yang kita baca, tidak ada ayat khusus, ayat tertentu. Kecuali pada salat-salat tertentu yang ditetapkan ayatnya. Namun di dalam ayat salat wajib itu ada kaidah umum saja yang datang dari Nabi SAW yang dirincikan oleh para ulama kita. Misalkan zuhur, ya, asar, maghrib, kemudian isya, zuhur, asar, isya, itu namanya awsatul mufassal. Ya, ayat yang pendek-pendek dan pertengahan, mulai dari laili idza yaghsha ya sampai an-naba. Kemudian maghrib qisar al-mufassal, mulai dari an-nas sampai ad-duha. Kemudian pada salat subuh yaitu mulai dari al-mursalat sampai qaf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami ingatkan bagi para pemirsa, penelpon tidak kami terima dulu, kami akan jawab yang sudah masuk ya supaya terakomodir semuanya. Kemudian bolehkah menghadiri undangan ulang tahun? Tidak boleh. Ulang tahunnya orang Islam apalagi orang luar Islam.
Karena apa? Ini tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh kita kurban dulu terus akikah? Ingat, kurban itu waktunya tertentu, akikah itu waktunya luas. Dahulukan dulu akikahnya, ya, baru kurban. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah dagu perempuan termasuk aurat? Ya, apakah sah sholatnya? Kita katakan, ya, wajah, namanya wajah tentu ya kita katakan termasuk juga dagunya, maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah benar ada hadis mengkisahkan? Kami ingatkan para pemirsa bersabar ya, jangan dulu menelpon ya ketika kami menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Apakah benar ada hadis mengisahkan tentang Rasul pernah dicekik oleh seorang Yahudi bernama Zaid bin Sanah karena masalah hutang? Tidak ada itu. Ya, tidak ada keterangan yang demikian yang mengatakan Nabi SAW pernah dicekik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ada hadis yang menjelaskan tentang baca ayat kursi ya selepas sholat wajib. Ya. Kemudian dikatakan pahalanya, keutamaannya tidak ada menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Apa maksudnya? Artinya kalau dia belum mati, maka dia belum bisa masuk surga. Karena orang akan masuk surga itu kalau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami ingatkan bagi para pemirsa yang menelpon, ya telepon belum bisa kami angkat. Ya, kami akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Ya, kemudian jadi kita katakan bahwasanya ya bahwasanya orang akan bisa masuk surga kalau dia meninggal dunia. Kalau dia belum meninggal dunia, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Ini makna dari tidak ada menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah wajib ya makmum itu untuk membaca suratul Fatihah? Kita katakan ada khilaf di kalangan para ulama kita. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada mengatakan tidak wajib. Maka al-sahih wallahu alam, yaitu ketika ya imam menjaharkan suara ya Fatihahnya, maka makmum tidak perlu membaca suratu Al-Fatihah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap negara Perancis? Kita katakan pertama, penghina Rasul tetap kita murka kepadanya. Kita marah dan kita benci. Tetapi tentu murkanya kita, marahnya kita harus mengikuti aturan syariat. Ya, jikalau pemerintah mengatakan boikot, kita boikot. Ya, kemudian kalau pribadi kita tidak mau membeli, ya silahkan, tidak ada masalah. Ya, nah, namun tentu sesuatu yang tidak tepat ketika barang-barang dari produk Perancis yang sudah kita miliki, yang kita buang, tidak perlu dibuang, silahkan dimanfaatkan karena kita beli dengan cara yang haram. Ya, namun selanjutnya ini jangan. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, bagaimana cara kita menyikapi orang tua selalu melawan apa-apa yang kita berikan kepada mereka berupa kebaikan? Kita katakan sabar ya terhadap orang tua. Ya, kita sebagai anak tentu lebih banyak bersabar, berlaku lembut. Doakan orang tua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa keutamaan waktu sholat witir baca surat Al-A'la rakaat pertama, kemudian Al-Kafirun rakaat kedua, kemudian Qul huwallahu rakaat ketiga? Faedah yang paling utama adalah ittiba. Kemudian yang kedua, ya, di samping itu menutup ya akhir malam kita dengan tauhidullah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, bagaimana hukumnya kita ini diundang, kita tidak mau datang tapi mengucapkan insyaallah, ini bohong. Ya. Kalau tidak bisa datang, katakan nggak bisa datang. Insyaallah itu akan datang, tetapi kita tidak tahu terjadi sesuatu besoknya. Baru kita ucapkan insyaallah.
Maka lihat dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan katakan ya terhadap sesuatu aku akan kerjakan besok kecuali Allah menghendaki. Ya, Allah taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada masa iddah bolehkah keluar mengajar ngaji? Ya, kita katakan kalau keluar tidak perjalanan safar maka tidak ada masalah insyaallah. Allah taala ala wa alam. Ya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman? Ini khayal yang seperti ini. Ya, Allah taala ala wa alam. Kemudian ya, bagaimana hukumnya ya sebelum ya kita atau setelah melontar jumrah ya atau setelah melontar jumrah berangkat ke Makkah. Ya. Setelah ke Makkah ya sebelum tawaf dan sebelum sa'i ya melakukan jima'. Bagaimana hukumnya? Ya. Dijelaskan ya oleh para ulama kita, siapa yang menggauli istrinya setelah tahallul pertama, yaitu setelah lontar Aqabah, sebelum tawaf ifadah, ya, hajinya tidak rusak, sah hajinya, ya, tetapi dia telah melakukan dosa, ya, dia melakukan dosa besar, ya, wajib bertaubat dan istighfar, ya. Dia keluar ke tanah halal, kemudian dia berihram, kemudian tawaf wada, tawaf ifadah, kemudian wajib dia untuk menyembelih dam, yaitu kambing yang dimakan oleh para fuqara al-haram dan dia sendiri tidak boleh untuk makannya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang wudu, basuh jidatnya, usap jidat 3 kali dan telinga 3 kali. Pertama, tidak ada ayat maupun hadis menyuruh untuk ya membasuh jidat atau mengusap jidat. Yang disuruh itu oleh Allah Azza wa Jalla ru'us, kepala, ya, bukan jidat. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian saya sholat di saf pertama lalu batal. Apa yang harus lakukan? Ya keluar. Tidak boleh diam di sana, harus keluar. Ya, sambil pegang hidung keluar berwudu. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana di tempat kami ada pemilihan, ada calon perempuan, calon laki. Ya. Dan perempuan kan jelas tidak diperkenankan dalam syariat, lantas kepala lingkungan memboikot kami. Pertama, kita katakan bahwasanya masalah intikhabat, pemilihan ini ya dengan sistem yang ada, para ulama kita menjelaskan ya sebagian mengatakan tidak boleh ikut, tapi sebagian mengatakan bergantung kepada maslahat. Ya, ada maslahatnya kaum muslimin ikut, dia ikut. Kalau tidak ada maslahatnya, seyan, sama saja ikut dengan tidak ikut ini. Artinya tidak usah dia ikut. Nah, kita katakan masalah dia boikot dan tidak boikot, tentunya kita ya ingatkan bahwasanya urusan perempuan menjadi pemimpin, Nabi SAW sudah katakan, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum yang diurus urusan mereka oleh wanita. Itu kaidah dalam Islam. Ya. Dan ketika sudah ada dalil dari Allah, dalil dari Rasulullah SAW, tugas kita sami'na wa ata'na, dan tidak ada urusan kita dengan manusia. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kami berikan kesempatan kedua bagi para penelpon di 0811 39 011. Kami silakan bagi para penelpon di 0811 39 011. Silakan bagi para pemirsa. Baik. Ya, halo. Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jambi, Mas. Silakan pertanyaannya. Nah, kalau kita melaksanakan sholat duha itu kira-kira Sholat duha. ya, kalau kita laksanakan jam 7 karena saya ini kan kerjanya di bangunan nih Pak Ustaz. Jadi kira-kira ya jam 7 kira-kira gimana Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ini, Pak Ustaz. Apakah sebelum takbiratul ihram itu kita mau sholat nih, sholat fardu Pak Ustaz? Nah, sebelum sholat itu ada bacaan seperti kul a'udzu birabbil atau apa itu memang ada contohnya dari Rasul Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Saja Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Padang, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang masalah jamaah tabligh? Apa itu? Dari Padang. Apa pertanyaannya? Bagaimana pendapat Ustaz tentang masalah hukumnya jamaah tabligh? Itu saja. Bagaimana pendapat Ustaz? Baik. Ada yang suruh keluar 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan. Katanya itu sunnah Nabi. Baik. Saya mohon pendapat Ustaz. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Dari Sumbawa Barat, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, apa hukumnya kita membeli barang secara kredit dan bagaimana hukumnya juga mendapat uang dari hasil YouTube Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo, Ya, dari mana? dari Kayu. Ya, silakan pertanyaannya. Apa maksudnya Yasin Fadilah itu? Apa? Yasin Fadilah. Yasin Fadilah. Ya, Baik, ditunggu jawabannya. ya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sejunjung, Sumatera. Si Junjung, silakan pertanyaannya. Apakah sholat sunat duha harus baca surat waduha pada rakaat pertama dan ada khusus doanya? Itu saja. Tambah lagi Pak Ustaz. Apakah setiap bacaan surah harus baca Bismillahirrahmanirrahim? Baik, ditunggu jawabannya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Iya. Terus kalau dalam zikir pagi petang kita kan ada membacakan Hmm. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Hmm. kali Ustaz. Hmm. Nah, terus di waktu setelah maghrib dan setelah subuh ada juga di zikir itu 10 kali. Itu ada yang di setelah ditambahkan yufi'i wa yufi'i. Iya, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Iya, ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Palembang Setuju. Ya, silakan pertanyaannya. Ini saya mau tanya, Ustaz. Iya. Bagaimana kalau di tempat walimah pernikahan sebagai pembukaan ada pembacaan ayat Al-Qur'an. Kemudian di situ pengeras suaranya ada musiknya. Pada acara itu seperti pada gedung, pada Baik. tenda-tenda. Baik. Bagaimana hukumnya? Baik, ditunggu jawabannya. Bagaimana kalau walimahnya di rumah? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, halo. Ya, Halo, dari mana? dari Sulawesi. Sulawesi. Silahkan dari Sulawesi Selatan. Saya mau tanya Ustaz, apa hukumnya sholat sunnah berjamaah dan satu lagi Pak Ustaz, apakah anak perempuan dengan anak laki-laki sama hukumnya dengan orang tua? Segi apa? Baktinya kepada orang tua. Baik. Ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jakarta. Silakan pertanyaannya. Kemarin saya tanya belum dijawab nih Ustaz. Masalah apa itu? Bagaimana cara mengamalkan ilmu yang telah kita dapat? Itu saja. Kemudian ini, apakah bacaan sholat suratnya dari atas ke bawah? Maksudnya surat yang lebih dulu baru yang rakaat kedua surat yang bawah. Baik. Satu lagi nih. La ilallah. Sholat sunat, apakah suratnya harus yang pendek-pendek? Itu saja. Baik. Afwan. Ya, halo, dari mana? Silahkan pertanyaannya. Bagaimana hukum yasinan dan salil di tempat tinggal? Itu saja. Ya. Baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pemirsa, kita akan break untuk penelpon. Ya, kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk pada kesempatan pagi ini. Pertanyaan pertama, apa hukum yasinan di tempat kematian? Ini termasuk perkara mengada-ada dalam syariat. Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ditolak. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum membaca ayat Al-Qur'an pada acara walimah pernikahan sebagai pembukaan acara? Ya, pertama tidak ada masalah kadang-kadang, tapi tidak sesering mungkin. Kemudian adapun acara musik maka ini hukumnya haram. Maka kalau terjadi seperti itu di satu walimah, boleh kita tidak menghadirinya karena tercampur yang hak dengan yang batil. Dimanapun tempatnya tidak boleh. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah berdosa suami telah bersusah payah membangun istri sholat subuh dan istri akhirnya sholat subuhnya telat dan di luar waktu? Kalau sudah berusaha, maka dosanya bagi yang tidak mau melaksanakan saja. Allah ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, apakah sholat sunnah bacanya ayat yang pendek-pendek? Kita katakan rawatib iya. Tapi kalau sholat malam silahkan sepanjang-panjangnya kalau sholat sendiri. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah mesti baca surat berurutan? Tidak mesti. Yang harus berurutan baca ayat dalam satu surat. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana cara mengamalkan ilmu? Cara mengamalkannya praktikkan apa yang kita ketahui dari kebenaran tersebut. Itu nama mengamalkan ilmu. Ya, tentunya mastata'tum sebisa kalian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada bid'ah hasanah dan zikir geleng-geleng kepala? Zikir geleng kepala ini mencontoh orang-orang Yahudi. Ya, maka tidak boleh. Ada pun bid'ah hasanah tidak ada dalilnya. Karena membuat bid'ah hasanah itu sudah bid'ah. Ibnu Umar mengatakan semua bid'ah sesat sekalipun orang menganggapnya hasanah. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya bagi orang anak perempuan tidak bayar utang pada ibunya 15 juta 7 tahun? Kalau tidak bayar utang ya otomatis tetap berdosa, siap-siap disiksa dalam kubur. Ya. Nah, ketika wafat orang tua maka itu menjadi harta warisan dibagi oleh semua anaknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana dan apa yang dibaca kalau kita benar-benar taubat? Ya sholat 2 rakaat, kemudian istighfar, ya tinggalkan amalan dosa tersebut, jangan berniat mengulanginya, kemudian cabut diri dari perbuatan itu. Wallahu ta'ala ala wa alam dan sesali dia. Kemudian bagaimana hukum sholat sunnah berjamaah? Tergantung apa dulu sholat sunnahnya. Ya, karena sholat malam boleh berjamaah bersama keluarga. Adapun sholat duha tidak ada petunjuknya berjamaah, ya. Demikian juga sholat tahiyatul masjid tidak ada petunjuknya berjamaah. Rawatib tidak ada petunjuknya berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apakah sama baktinya anak laki perempuan kepada orang tuanya? Segi asal kebaktian sama. Tapi anak perempuan ketika dia sudah menikah maka dia wajib berbakti dulu kepada suaminya. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian apa benar zikir setelah sholat subuh dan setelah maghrib sebelum merubah posisi duduk ada tambahan yuhyi wa yumit? Ya, riwayatnya sahih. Ya, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di tempat saya sering terjadi pencurian, itu membuat saya takut. Terkadang tidak bisa tidur. Apakah takut seperti menandakan tawakal saya bermasalah?
takut terhadap sesuatu yang nyata tidak ada masalah. Tetapi apa? Kalau kita kuatkan diri kita, benarkan akidah kita, siapa yang benar takut kepada Allah, segala sesuatu takut kepadanya. Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, apa sholat duha itu ada ayat khususnya? Duha tidak ada ayat khususnya. Ya, bebas suratnya ini baca. Adapun doa setelah duha ada dalam Adabul Mufrad, disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi membaca 100 kali, ya Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian apa itu Yasin fadilah? Saya juga tidak tahu. Ya, karena apa? Tidak ada fadilah surat Yasin. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Kalau kita jadi khatib salat Jumat, pertama kita harus baca alhamdulillah, tapi kita baca innal hamdalillah. Apa itu diperbolehkan? Kenapa tidak boleh? Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu lebih kuat lagi. Benar-benar menunjukkan pujian itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah tahajud 2 rakaat? Apakah sah? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, apa hukum jual beli kredit? Boleh asal tidak ada denda kalau telat. Bagaimana penghasilan dari YouTuber? Ada syubhat di dalamnya. Ya, kenapa? Karena ada iklan-iklan yang haram, ini membuat dia syubhat. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana ya pandangan Ustadz tentang jamaah tabligh dan khuruj mereka? Pertama, saya tidak punya pandangan melainkan mengikuti pandangan para ulama. Ini adalah ya sufiyah asriyah, tasawuf gaya baru, ya, dan tidak ada sunnahnya khuruj 3 kali. Ini sunnahnya tabligh, bukan sunnah Rasulullah SAW. Allah taala ala wa alam. Kemudian saya kerja ya pagi, apa boleh saya duha jam 7? Kalau jam 7 sudah melewati waktu larangan saat terbit matahari, boleh. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian ya, apa ada sebelum takbiratul ihram kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas? Ini adalah perkara bid'ah dalam salat, menambah-nambah yang tidak dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan katanya dengan niat menghilangkan waswas, ini yang akan mendatangkan waswas. Wallahu taala ala wa alam. Apakah setiap takbiratul ihram pada salat sunnah baca iftitah, apa langsung baca Fatihah? Iya. Setiap ya salat mesti diawali dengan iftitah. Wallahu taala ala wa alam. Saya sering safar, kadang sampai rumah isya dan belum salat maghrib. Apa masih bisa dijamak? Bisa, tetapi harus salatnya sempurna. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa dosa wanita sudah balik keluar rumah tanpa jilbab? Ya jelas. Ya, karena kewajiban wanita apabila sudah balik menutup aurat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Saya baru masuk Islam. Bagaimana beda makmuman dengan imaman? Pertama, tidak perlu baca usalli dalam salat. Ini yang membuat orang lari dari Islam. Ya, ajaran yang bukan Islam masuk dalam Islam sulit. Ya, jadi nggak ada adaan makmuman, nggak perlu. Kita mau salat zuhur 4 rakaat, ya otomatis menghadap kiblat. Kalau jadi makmum, ya otomatis menjadi makmum. Ya, keinginan dalam hati salat itulah yang dikatakan niat. Tidak ada lafaz-lafaz niat. Allah taala ala wa alam. Jamaah melaksanakan umrah berkali-kali dalam satu keberangkatan. Misal umrah pertama miqat Ji'ranah. Tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Ya, Aisyah saja karena waktu masuk Mekah dia haid. Apa kita ini laki-laki seperti Aisyah? Ya. Dan Ji'ranah bukan miqat, itu tanah halal. Tan'im bukan miqat, itu tanah halal. Allah taala ala wa alam. Apa yang harus kami baca ketika kami sholat subuh? Imam baca kunut, baca sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya, mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahla ats-tsana' wal majd haqqu ma qala al-'abdu kulluna laka 'abd li rabbil hamdi rabbil hamdi rabbil hamdi rabbil hamdu la ulangi. Allah taala ala wa ala. Jika meminjam uang kepada orang di mana uang kita itu digunakan untuk menjadi DP membeli rumah secara kredit, apa termasuk melakukan dosa riba? Kalau kita tidak tahu maka tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, kami tinggal di negara yang masjid tidak terlalu banyak. Anak saya kuliah di setiap waktu Jumatan masih di kelas. Untuk datang ke masjid terdekat sulit mengejar waktu sholat Jumat. Bagaimana solusinya? Kalau memang dalam safar maka gugur baginya melaksanakan sholat Jumat. Cukup diganti dengan zuhur. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Ya, apa maksud dari surat Al-Ahzab ayat 59? Hai Nabi, katakan kepada istrimu dan anak-anak perempuan mengulurkan jilbab mereka. Maksudnya adalah tutup aurat. Ya, termasuk menutup bagian dada. Ya, Allah taala ala wa alam. Apa hukum mengucapkan Allahu Akbar dalam setiap gerakan salat? Kita katakan itulah dia wajib di dalam salat, kecuali sami Allah liman hamidah. Ya, Rabbana lakal hamdu. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum membeli kodok dan katak dalam untuk pemeliharaan ikan? Pertama kita katakan Nabi SAW melarang untuk menjadikannya obat, apalagi untuk memberikan ikan. Maka hukumnya haram. Wallahu taala ala wa alam. Pada acara pengajian desa ada pendakwa mengatakan pacaran boleh karena untuk saling mengenal. Jangan diikuti pengajian yang seperti ini. Ini adalah melegalkan jalan zina. Wallahu taala ala wa alam. Sejauh mana batasan seorang suami bersabar menghadapi perilaku buruk sikap istri? Ya, sebisanya. Kalau sudah nggak bisa, maka apa? Perlu diberikan pelajaran. Allah taala ala wa alam. Bisakah dibekam membekam saat puasa? Bisa. Ya, karena bekam sekarang tidak sama dengan bekam dulu yang harus diisap oleh mulut. Allah taala ala wa alam. Apa hukum mengajukan diri menerima bantuan dari pemerintah, misal bantuan untuk mikro? Tidak ada masalah. Ya, boleh kalau memang pemerintah memberikan fasilitas seperti itu. Mengemis yang tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Kalau diberi makanan dari saudara yang masih mengadakan pertemuan silaturahmi kumpul-kumpul baca yasinan, tidak ada masalah. Baca yasinan yang bermasalah yang seperti ini. Kalau mereka kumpul-kumpul tidak ada masalah. Ya, ada dua masbuk ketinggalan satu rakaat yang sama. Apakah rakaat kekurangan salat sendiri? Ya harus sendiri. Tidak ada sama-sama masbuk langsung buat diri jadi imam satu orang. Nggak ada ini. Yang bisa jadi imam itu makmum ketika imamnya batal. Makmum yang maju menggantikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bacaan tahiyat sampai di mana Pak Ustadz? Tahiyat awal sampai selesai salawat Ibrahimiyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, bagaimana zikir milhamdulillah awalnya alhamdulillah. Ya, saya tidak tahu zikir ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya saya belum mencari orang tua kandung karena orang tua angkat tidak memberitahu kebenarannya. Ya, berusaha dicari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum boykot nabinya dilakukan oleh apa salah dengan negara diam saja? Pertama kita katakan, kita lihat apa arahannya pemerintah. Ya, urusan negara bagaimana? Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Saya dapat undangan mendoakan 100 orang meninggal namun saya tidak datang. Kita katakan kalau mendoakan tidak mesti datang dan tidak ada petunjuknya ke 100 hari. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana sikap kita jika mencintai akhwat yang sedang ta'aruf dengan ikhwan lain? Ya jangan. Ya, silahkan dia selesaikan dulu tunangannya. Kalau ditinggalkan baru maju. Allah ta'ala ala wa alam. Saya orang akhwat punya perasaan dengan ikhwan. Untuk menghindari perasaan salah jalan nanti saya berusaha untuk menjauhi Ustadz. Si ikhwan ini punya perpustakaan. Saya berkeinginan untuk menjadi anggota perpustakaan untuk dapat mengakses buku-buku yang ada di sana. Tapi saya tunda karena takut akan mendekat dengan saya. Kita katakan ya hindari fitnah itu jelas lebih selamat. Allah ta'ala ala wa alam. Orang yang meninggal dunia jika kuburannya ditembok atau di keramik, bagaimana hukumnya Ustaz? Hukumnya dapat laknat yang melakukan. Adapun si mayit urusan tidak ada dengan ya manusia. Allah ta'ala ala wa alam. Kecuali kalau dia memberikan wasiat. Bagaimana jika orang tua kita menjodohkan dengan laki-laki ini adalah buruk agamanya? Boleh untuk kita tidak menerima. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara pelaksanakan akikah? Hari ke-7 dari hari kelahiran. Kalau laki-laki 2 kambing yang semisal jantan dengan jantan sama besarnya, potong, kemudian masak, kemudian ya undang orang untuk makan. Kemudian anaknya dihitan, kemudian dikasih nama, dicukur rambutnya, lalu ditimbang dengan timbangan perak dan disedekahkan harganya ke fuqara masakin. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau sudah 60 tahun belum diakikahkan? Silakan akikah dengan biaya sendiri sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kontrak sepetak tanah sampai 2021, tapi ternyata yang punya tanah tahun 2020 sudah mau mengambil tanahnya, mengembalikan uang saya, itu bagaimana hukumnya? Boleh, tidak ada masalah yang seperti itu. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Apa keutamaan menghafal Al-Quran? Kita katakan jelas, membacanya saja satu huruf 10 kelipatan pahala. Apalagi menghafalnya, maka orang tuanya akan diberikan kemuliaan kelak pada hari kiamat. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Hukum laki-laki memakai balung, kelang, dan anting, apakah membatalkan keislaman? Tidak membatalkan keislamannya, tapi dia berdosa besar tasyabuh menyerupai orang laki, menyerupai wanita. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang jin musibah masuk ke jemuran di waktu maghrib? Saya tidak tahu ini. Yang jelas waktu maghrib itu disuruh kita oleh Nabi SAW, tahan anak-anak kita jangan diberikan keluar. Ya, kemudian rumah dikunci, ditutup, minuman-minuman ditutup, ya, dengan membaca Bismillah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kami berikan bagi para pemirsa kesempatan untuk berdialog interaktif di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Kami silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Pulauan Riau Pak Ustaz. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini Ustaz. Kita jadi makmum sholat, contohnya sholat zuhur. Imam telah masuk rakaat terakhir tahiyat. Jadi kita mengikuti imam. Itu perlu nggak kita tambah lagi satu rakaat lagi? Kita masbuk ya? Kita masbuk. Masbuk ya? Iya, karena kita udah masuk rakaat keempat terakhir, itu biasanya ada juga kawan menambah satu rakaat lagi katanya. Apa benar gitu Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Sukabumi, Pak Ustaz. Silakan pertanyaannya. Ini kan yasinan itu tidak ada contohnya ya Pak Ustaz. Apa itu? Ya, yasinan ya. Iya, baca yasinan itu tidak ada contohnya. Tapi kalau diomongin katanya itu hilafiyah. Baik, ditunggu jawabannya. Iya. Ya, waalaikumsalam. Ya, halo. Halo. Dari mana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam warahmatullah. Dari mana? Dari Palembang. Silahkan dari Palembang. Apa membaca sholat dalam ayat itu ada dengan artinya? Baik. Ya, itu saja. Itu saja. Baik. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Utara Barat. Iya, silahkan. Kalau kita membaca doa yang bergandengan, bahwa muslimin dan muslimah, mana yang harus didahulukan Ustaz? Muslimin atau muslimat? Baik. Muslimin atau mukminat? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam ya, silakan pertanyaannya. Begini Pak Ustaz, bagaimana urutan ada walimah ataupun salawatan anak yang baru lahir sesuai dengan sunnah ataupun dengan ajaran Islam Ustaz? Seperti kampung kami ini banyak acara-acara yang Di mana itu? Di mana itu? Daerah. dari Sabas Pak Ustaz, dari Kalimantan Barat. Masya Allah, baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiikum. Ya, halo. 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 Halo, Ya, dari mana? ya, dari Sambas nih Pak Ustaz. Dari Sambas, silakan. Saya ini bertanya, saya ini kan orang cacat ya Pak Ustaz. Iya, tahur insyaallah. Orang tua anak ada 4. Jadi saya tidak bisa jadi imam katanya kalau di rumah. Bagaimana itu Pak Ustaz? Apa hukumnya Pak Ustaz? La ilaha illallah. Itu aja Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dari mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa ada dalilnya? Hmm. Sholat berjamaah di tempat orang meninggal. Itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
Halo. Baik. Apakah dijelaskan dalam sejarah Rasulullah SAW sebelum diutus Nabi Rasulullah SAW, ya, Nabi yang mulia Muhammad SAW mengucap kalimat Bismillah ya ahad. Dana boleh setelah agama Islam ini sempurna diucapkan kalimat Bismillah ahad. Apa ini kalimat bid'ah atau bukan? Pertama, tidak ada yang seperti itu Bismillah ya ahad itu. Ya Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana setelah tahiyat akhir itu mesti ada yang menambah rakaat? Tidak ada penambahan rakaat kecuali kalau memang kurang rakaatnya. Allah Ta'ala ala wa alam. Ada ketika ditegur masa baca yasinan dikatakan bahwasanya ini khilafiyah. Kita katakan ya laisa kullu khilafin mu'tabar illa khilafun lahu hadzun minan nazar. Tidak semua khilaf itu dianggap khilaf kecuali ada kekuatan dalil. Sementara yasinan sama sekali tidak ada dalilnya. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah waktu baca ayat mesti paham makna? Itu lebih baik supaya bisa menjadikan kita khusyuk. Allah Ta'ala ala wa alam. Waktu berdoa mana didahulukan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Itulah aturannya, laki dulu baru sebut perempuan. Tapi andai kata maju mundur tidak ada masalah. Allah Ta'ala ala wa alam. Apa urutannya dalam untuk akikah anak? Ya, hari ke-7 lahir hari Ahad berarti Sabtu depan. Ya, kita katakan silahkan dia dikhitan, dicukur rambutnya, ya, kemudian diberikan nama, timbang, kemudian dipotongkan kambing, masak, undang orang makan. Allah Ta'ala ala wa alam. Apa betul saya ini cacat nggak bisa jadi imam katanya? Cacat tuh nggak ada urusan. Yang penting dia itu paham tentang Quran, hafalannya banyak, kemudian paham tentang sunnah. Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian apakah ada dalil berjamaah di tempat kematian? Nggak ada dalilnya. Berjamaah itu di masjid bukan di tempat kematian. Allah Ta'ala ala wa alam. Ya, berhubungan suami istri pagi hari tapi mandi junubnya siang menjelang zuhur boleh tidak? Tidak boleh. Tidak ada masalah, cuma telat mandi itu mengakibatkan kita dijauhi oleh malaikat rahmat. Allah Ta'ala ala wa alam. Qabliyah zuhur 4 sekaligus, perawinya dari Sumbar. Silakan dibaca di dalam Syama'il Al-Muhammadiyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan insya Allah pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita akan lanjut dengan izin Allah di Surau TV insya Allah ta'ala. Ya, terus ya bersama MKH TV, demikian Hijrah TV dari satelit yang selalu setia, dan kita ingatkan bagi para pemirsa silahkan bantu dana operasional untuk Hijrah TV supaya terus menyiarkan syiar-syiar Islam, tauhid dan sunnah di bumi Nusantara ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini dari berbagai media, di antaranya yang sudah ikut tergabung dari Bima Mengaji, ya, demikian Yufid TV, Media Sunnah Lombok, dan spesial Hijrah TV dan Rinjani TV. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.